Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tugas akhir untuk mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Iqbal Zulfikar. Dengan judul Cyber Sabotage dan Extortion, studi tentang serangan ransomware dan dampaknya pada keamanan cyber modern. Anggota kelompoknya yang pertama ada Muhammad Rifai, lalu saya Kurnia Septiawiguna, kemudian Fikri Fadilah, kemudian Rizky Fauzan Gumilang, kemudian lagi Gifari Maulana dan Abdul Hafid. Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer yang terus meningkat seiring kemajuan zaman telah mendorong pertumbuhan ekonomi global, melampaui batas negara dan menjadi media utama penyedia informasi. Namun teknologi ini juga memunculkan ancaman cybercrime, kejahatan transnasional yang dilakukan secara online tanpa batas geografis. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu dan pengusaha, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi serta keamanan informasi suatu negara. Untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks ini, diperlukan peran penegak hukum yang mampu menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi guna melindungi masyarakat dan menjaga keamanan negara. Ya baik, di sini ada landasan teori. Yang pertama, cyber sabotage dan extortion merupakan kejahatan dunia maya yang menggunakan jaringan komputer untuk memata-matai orang lain dan mengganggu atau merusak data mereka. Program komputer atau sistem jaringan komputer yang secara alami mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Yang kedua ada ransomware, merupakan jenis malware yang menggunakan metode enkripsi untuk mengubah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca oleh perangkat. Akibatnya, korban tidak dapat mengakses perangkatnya sehingga data tersebut dideskripsi dan diproses ulang dalam bentuk terenkripsi agar dapat dibaca oleh perangkat. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan model deskriptif yang bertujuan mengeksplorasi berbagai aspek peraturan perundang-undangan terkait cyber sabotage dan extortion. Pengumpulan data yang dilakukan secara online. Kemudian data yang dibandingkan, diseleksi dan disusun untuk penulisan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan. 2. Pendekatan konseptual bahan hukum yang digunakan, hukum primer, peraturan perundang-undangan yang relevan, hukum sekunder, sumber dari buku jurnal dan karya ilmiah terkait penelitian ini. Next, Rizky. Itu ada mekanisme serangan ransomware di mana enkripsi data, yaitu data korban dikunci dan tidak dapat diakses. Lalu melakukan tebusan, yaitu pelaku meminta pembayaran dalam bentuk kripto yang sulit dilacak. 3. Pencurian data sensitif, yaitu selain enkripsi, informasi pribadi dan data penting bisa dicuri untuk kejahatan lebih lanjut. Lalu ada dampak serangan dari ransomware pada keamanan cyber modern, yaitu mengancam privasi individu dan organisasi. Kerugian ekonomi, yaitu ada gangguan operasional dan biaya pemulihan yang tinggi. Lalu ada gangguan infrastruktur krisis, terutama di sektor penting yaitu rumah sakit, perbankan, dan lain-lain. Lalu ada pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data. Peraturan perundang-undangan terkait. 1. Undang-Undang ITE mengatur pemesaran siber dan sabotase elektronik. Perlu pembaruan untuk menangani ancaman ransomware yang semakin canggih. 2. Peraturan perlindungan data pribadi atau UU PDP melindungi data pribadi yang rentan terhadap pencurian oleh ransomware.
Tiga, kerjasama internasional. Pentingnya kerjasama global untuk menangani serangan ransomware yang bersifat internasional. Next. oleh Mas Givari. Ya, kesimpulan Mik. kegiatan ini Mik, ini menegaskan bahwa Mik, kemajuan Mik. teknologi khususnya dalam Mik. Penelitian ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi, khususnya dalam jaringan komputer dan internet, memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi dan sosial. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga membawa ancaman serius bagi kejahatan cyber, seperti serangan ransomware. Adapun prospek pengembangan dari hasil penelitian ini mencangkup kebutuhan untuk memperkuat kerangka hukum dan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mendorong kerjasama internasional untuk memerangi kejahatan cyber lintas negara. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan upaya kolektif untuk menangani ancaman kejahatan cyber secara komprehensif dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jika ada salah atau kurang, mohon dimaafkan. Udah gitu aja. Gak perlu closing.